Hai Sopi, selamat datang di Teras LPII. edisi Hari Kartini. Perkenalkan, saya Awa, Saya Cindy sebagai host teras kita kali ini. Nah, sebelum masuk, Awa mau ngucapin selamat Hari Kartini untuk semua perempuan hebat di Indonesia. Nah, kali ini kita ditemani sama teman-teman kita dari LPII. Boleh perkenalan dulu? Halo, saya Eresha Kala Putri dari Kader SDM. Halo, saya Witri Alzahra Ahina Sandia dari Kader Rizka. Halo Reisa, halo Alza. Halo. Nah, kalau dengar kata Kartini, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Nah, kalau dengar kata Kartini, yang pertama kali terbersit dalam pikiran saya itu adalah sosok yang intelektual dalam keterbatasan. Kenapa kayak gitu? Karena kan kita sama-sama tahu nih ya teman-teman, Kartini ini tuh hidup di akhir abad 19, di mana saat itu akses pendidikan buat perempuan, khususnya di Pulau Jawa, apalagi golongan pribumi itu memang masih terbatas banget. Tapi dia ini tuh kayak pemikirannya tuh udah ke depan banget gitu loh. Jadi dia mulai nulis-nulis surat kan tentang hak-hak perempuan, tentang kesetaraan gender, terus juga tentang struktur kekuasaan saat itu, yang kesannya itu kayak mojokin perempuan banget gitu loh. Sampai akhirnya surat-suratnya itu jadi satu buku nih, yang udah kita kenal banget, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi menurut saya sebenarnya Kartini ini itu adalah sosok yang menjadi motivasi lah ya, menjadi penggerak bagaimana perempuan ini tuh lebih berkembang, lebih maju, apalagi dia tuh muncul tuh di saat keterbatasan gitu loh, di saat orang-orang tuh masih susah gitu untuk menerima pendapat bahwa perempuan itu bisa gini, bisa gitu gitu loh. Jadi Kartini itu di hari Kartini itu bukan cuma sekedar simbol aja, tapi dia tuh memang menjadi ikon yang kayak pelopor lah istilahnya, sosok yang powerful banget sih menurut saya. Wah, keren banget nih pemikiran Alza. Kalau dari Reisa sendiri, apa sih yang muncul saat dengar kata Kartini? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, sosok dari kata Kartini ini kita tuh bukan hanya kita tuh memakai kebaya, bukan hanya kayak acara-acara gitu saja, tapi itu tuh sosok bentuk keberanian kita yang dimana kayak uh, Kartini ini berani gitu loh merubah pola pikir orang-orang dahulu untuk bisa menyetarakan bahwa lelaki dan juga perempuan itu mempunyai hak yang sama, yaitu hak untuk berprestasi dan juga hak yang lainnya. Terus juga dari Kartini pula kita bisa merubah pola pikir mereka yang sangat-sangat buruk itu menjadi kayak bahwa hak manusia itu antara perempuan dan juga laki itu mempunyai hak, bahwa hak mereka tuh berprestasi tuh bisa setinggi mungkin gitu loh. Nah, jadi menurut kalian itu gimana sih di lingkungan kampus kita yang sekarang itu punya nggak kesempatan dalam konsep leadership menurut kalian berdua? Kalau menurut saya sendiri ya, untuk leadership di kampus kita ini udah memiliki kesempatan karena banyak juga kok kayak kader jajaran umum di LPII kan itu banyak juga yang dari perempuan, terus bahkan direksi dan juga yang lainnya. Bahkan di lembaga-lembaga lain tuh sudah memiliki kesempatan untuk menjadi sosok pemimpin. Menurut Alza gimana? Menurut saya emang sebenarnya tuh akses untuk perempuan berprestasi saat ini tuh emang udah luas banget. Kita juga bisa lihat kan kalau perempuan-perempuan itu udah banyak yang jadi pemimpin. Misalnya kayak presiden kita aja ada tuh kan yang perempuan, Megawati. Nah, tapi sebenarnya di sini tuh gimana ya, walaupun aksesnya itu ada, tapi penerimaan dari masyarakat itu masih susah banget. Nih, saya pernah baca kalau data dari UN Women itu 99% masyarakat Indonesia itu masih bias banget gitu loh dalam hal gender ini, kayak masih nganggap perempuan itu nggak boleh melewati laki-laki, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Jadi kita tuh bukan lagi bertarung sama akses, aksesnya udah ada gitu loh. Kayak nggak ada lagi yang nentuin perempuan nggak boleh ya masuk universitas ini, perempuan nggak boleh ya untuk masuk jurusan itu. Tapi pemikiran masyarakatnya itu loh, kayak misal ya, kita ambil contohnya di kampus aja. Orang-orang kan pemikirannya gini ya, kalau cewek ambil jurusan teknik misalnya ya, itu tuh kayak, ih ngapain sih ambil jurusan teknik, itu tuh cowok tahu.
perempuan itu nggak cocok untuk ambil jurusan itu, padahal kan perempuan juga bisa. Jadi lebih ke masyarakatnya ini loh sebenarnya sumber daya manusianya itu belum sanggup untuk menerima, sehingga masih ada ketimpangan di beberapa sisi gitu. Menurut saya gitu. Wah, jadi menurut kalian nih, ngomong-ngomong tentang prestasi, kalian tahu nggak sih tentang Mapres yang barusan terjadi kemarin? Iya tuh, yang Mapres dari FEB kan, itu tuh ada 5 orang tuh, dari FEB menang 5 orang kan. Terus juga kalau nggak salah ya, itu tuh yang lolos dari LPII juga kan. Wow. Terus yang terakhir nggak salah yang dari diploma itu tuh sampai ke Mapres Undri. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang Mapres, itu 5 Mapres di FEB itu semuanya perempuan dan seperti yang kita tahu Mapres 1 di Universitas Riau itu juga perempuan loh Sophie. Nah, dari sini menurut kalian perempuan tuh boleh nggak sih berprestasi setinggi mungkin sedangkan masih banyak statement di masyarakat itu mengatakan perempuan itu jangan terlalu pintar-pintar. Nah, menurut kalian gimana nih? Boleh? Siapa nih? Saya ya. Oh ya udah. Kalau menurut saya perempuan itu boleh dan wajib banget seharusnya punya prestasi yang tinggi. Karena kan emang nggak ada juga ya tertulis tuh dalam aturan kalau misalnya perempuan udah misalnya jadi dokter dia nggak boleh nih ambil spesialis lagi, itu kan nggak ada ya sebenarnya. Jadi ya bebas aja, karena memang perempuan ini itu dia tuh harus berprestasi agar dia tuh punya pondasi yang kuat gitu loh untuk dirinya sendiri. Selain itu juga kalau misalnya perempuan ini berprestasi, dia bakalan ngasih dampak yang positif banget nih, bukan cuma untuk satu generasi tapi bisa untuk generasi-generasi selanjutnya. Karena sama-sama kita ketahui ya, perempuan itu dia tuh kayak bakalan jadi seorang ibu kan. Nah, yang namanya jadi seorang ibu tuh harus banyak pengetahuan dong, harus banyak wawasan. Sementara di sini tuh sebenarnya makna berprestasi itu adalah orang yang punya banyak wawasan, berilmu, dan pemikirannya tuh luas gitu loh. Jadi perempuan itu memang harus ngejar prestasi setinggi-tingginya sih. Kalau dari Raisya sendiri gimana nih? Yuyur nih, yuyur. Saya setuju dengan Aza. Karena kalau sama kayak tadi Aza bilang, kalau misalnya nih kita jadi seorang ibu, tapi kita nggak tahu nih apa yang mau kita ajarkan ke anaknya. Terus kayak mana dong anaknya mau bisa tumbuh kembang, anaknya bisa bisa berkembang dengan baik. Kalau misalnya ibunya sendiri nggak tahu apa yang mau diajarkan ke anaknya, betul tidak? Kan orang-orang tuh bilang tuh ibu itu adalah guru pertamanya di Iya. rumah. Jadi kalau sekiranya seorang anak aja nggak mendapatkan pendidikan yang bagus dari ibunya, bagaimana mereka tuh untuk bisa berkembang di luar sana? Nanti mereka yang ada dibully, mereka yang ada kayak dijelek-jelekkan, bahkan merusak mental mereka sendiri. Nah, Sophie, dapat kita simpulkan dari Reisa dan Alza tadi bahwa perempuan itu tidak ada batasan untuk berprestasi setinggi mungkin ya. Walaupun ada statement-statement buruk, kalau perempuan itu nggak boleh nih berprestasi setinggi mungkin, perempuan nggak boleh terlalu pintar, perempuan nggak boleh di atas laki-laki. Kita harus tinggalkan statement-statement buruk itu. Nah, dari kalian berdua nih, ada nggak sih satu kalimat untuk perempuan Indonesia hari ini? Kalau dari saya sih tentu ada ya. Kalimatnya yaitu kalian tetap semangat, jangan berhenti mengejar mimpi-mimpi kalian. Nah, kalau dari saya, pokoknya kalian jangan pernah menyerah ya, walaupun dunia lagi jahat banget sama kalian. Yeay. Segitu aja teras kali ini. Saya Awa. Saya Alza, saya Reisha. Saya Cindy. Sampai bertemu di teras selanjutnya. Dadah!